Masya Allah. Gila banget jilbab-jilbab kayak gitu guys. Wow, beda banget guys, beda banget. Aduh, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys. Menarik banget nih guys ya. Aduh, gak tahu kenapa gitu loh guys ya. Jauh banget ternyata akhlak ya pelajar di Indonesia dan juga pelajar yang ada di Malaysia. Ini membuka mata saya, mungkin juga membuka mata teman-teman sekalian ya. Bagaimana sih istilahnya keterpurukan akhlak ataupun apa ya, semakin menipisnya akhlak di negara kita di Indonesia ini. Berbeda jauh dengan negara jiran yang Masya Allah tabarakallah mahasiswa atau apa ya, pelajar mereka itu lebih apa ya guys ya, lebih membuat kita itu bangga daripada pelajar kita yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah. Jom kita tengok videonya. Let's go. Wah, apa nih guys? Oh iya, kemarin habis ujian ya. Wah, kemarin habis ujian guys. Oh, ini di Malaysia kalau habis ujian, udah selesai ujiannya ya, hari terakhir mungkin ini ya. Wow, rapi banget. Masya Allah. Masya Allah. Begitu cantik ya, menyejukkan hati, sangat membanggakan ini guys, asli. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ini setelah ujian mereka melakukan sujud syukur ya, di kelas masing-masing ataupun di tempat masing-masing ya guys ya. Allahu Akbar. Keren ya guys ya, mereka bisa melakukannya bersama-sama. Oke. Oke, berarti selepas daripada ujian ada kelulusannya di situ. Dan kemarin kebetulan juga ada ujian ya guys ya, anak-anak. Saya juga ujian karena kelas 1 setengah semester, apa sih guys, semester awal ya, semester awal. Nanti di 2026 baru semester akhir ya kan, seperti itu. Kalau ini kan kelulusan juga dan juga habis ujian, mungkin seperti itu ya. Jadi ini cara pelajar Malaysia rayakan kelulusan. Oh iya, benar-benar kelulusan. Masya Allah. Kenapa tuh? Oh, Masya Allah, bahagianya. Jadi terharu guys. Menetes nih. Bikin nangis. Aduh. Memperoleh
Masya Allah. Wow. Gila sih guys, nangis guys, gila, terharu banget. Meskipun bukan anak saya gitu. Tapi pasti terharu ya guys ya, karena kenapa? Ya itu sebuah prestasi yang mereka udah berusaha semaksimal mungkin. Ya sebenarnya bukan hanya prestasi saja yang istilahnya juara 1, juara 2, tapi ketika anak kita sudah lulus dari sekolah itu sebuah prestasi yang sangat besar bagi dia dan bagi kita juga. Kita berhasil mendidik anak kita sehingga anak kita lulus sekolah seperti itu. Jadi kita nggak memandang prestasinya itu, cuman ketika ada anak yang berprestasi itu mereka memang semaksimal mungkin untuk belajar seperti itu ya guys. Ya, gila, keren banget, nangis ya guys. Masya Allah. Alhamdulillah, sejuk hati tengok anak-anak SPM raikan kejayaan mereka dengan sujud syukur. Tanda syukur dah berjaya lalui SPM hingga ke akhirnya. Tak susah pun sujud syukur ni. Angkat takbir, sujud dan akhiri dengan salam. Tapi apa yang nak kena baca waktu sujud tu? Baca zikir ni waktu sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali. Senang kan? Ya memang senang. Share dekat anak-anak supaya mereka pun boleh amal sekali. Kalau kita melirik ke Malaysia, terutama saat pengumuman hasil SPM, suasananya seringkali bikin merinding. Ketika seorang pelajar berhasil meraih 7A atau bahkan straight A, reaksi yang muncul bukan teriakan atau euforia berlebihan. Yang terlihat justru air mata haru, pelukan tulus dengan orang tua, dan ekspresi syukur yang begitu dalam. Bahkan setelah seluruh rangkaian SPM berakhir, banyak pelajar yang memilih melakukan sujud syukur bersama. Momen ini menunjukkan bahwa prestasi dipahami sebagai hasil dari usaha, doa, dan restu orang tua, bukan semata-mata kebanggaan pribadi. Berbeda dengan yang kerap kita jumpai di Indonesia. Beda banget. Tidak bisa digeneralisasi. Ini nggak bikin kita nangis, cukup guys. Banyak pelajar yang merayakan kelulusan dengan cara yang kurang mencerminkan etik. Ini kan kalau di Malaysia nangis terharu gitu kan. Kalau ini nangis-nangis menyesali gitu. Kenapa kita didiknya kayak gini ya? Pasti gitu lah guys. Etika dan adab, mulai dari coret-coret seragam sekolah, konvoi di jalanan, hingga pesta DJ yang berlangsung sampai larut malam. Wow, beda banget guys, beda banget. Aduh, jauh banget ini guys, jauh banget, gila. Kayak gini tuh bangga mereka guys, bangga mereka menghambur-hamburkan uang untuk berpesta pora. Jadi dibilang tuh kalau di sekolah itu kita tuh terpenjara, ya kan? Biar kita tuh bebas. Kebablasan guys. Olah semua negeri satu payangan. Graduation party bareng DJ Berlin Bintang. Jadi saking bebasnya kehidupan kita di Indonesia itu ya seperti ini. Coba lihat di belakang tuh ada Satan kan. Ini loh guys. Lihat. Look at this. I don't know. Tapi ini kayaknya bukan tapi nggak tahu juga, maksudnya bukan sekolah Islam kayaknya sih begitu, mungkin ya. Jadi masalahnya di Indonesia itu kita susah bedain antara yang muslim dan juga non muslim ya. Karena dalam satu sekolah itu ada muslim dan ada non muslim. Jadi seperti itulah.
Kita susah untuk membedakan antara ini kelas SMA yang istilahnya kebangsaan lah seperti itu ya teman-teman sekalian. Kalau yang istilahnya swasta kebanyakan di sini itu adalah yang berjilbab seperti itu. Kalau yang negeri itu rata-rata seperti ini ya guys ya. Ada yang berjilbab, ada yang tidak, itu tergantung daripada siswanya ya. Kalau di Indonesia seperti itu. Jadi intinya ini sekolah SMA, sekolah daripada kerajaan lah seperti itu kayak gitu, bukan yang swasta seperti itu kalau menurut saya. Tapi mungkin teman-teman tahu sekolahnya bisa di share juga istilahnya ini sekolah swasta atau negeri. Tapi setahu saya yang istilahnya sekolah negeri itu bebas ya, tidak tidak wajib berjilbab seperti itu bagi orang yang memang tidak berjilbab ataupun non muslim ya. Ya non muslim masa jilbaban kan, jangan. Wah. DJ siapa ini? Kayak ini bajunya itu kayak apa? Wah, tukang parkir ya, bener. Oh, kalau yang di sini kita bisa lihat yang jilbaban semuanya juga ya like that. Apakah di Malaysia juga ada pesta pora seperti ini setelah kelulusan? Apakah ada atau tidak ada? Coba komen lah guys. Kita pengen lihat juga di Malaysia pasti ada kan kayak gini. Ada nggak sih? Coba komen lah. Kirim-kirim video gitu di Malaysia ada yang kayak gini party-party setelah lulus gitu guys ya. Coba lah. Kirim lah guys. Pengen tahu juga ya kan? Coba lah, please. Ini DJ-nya tukang parkir sekolah kayaknya guys. Tambah parah, gila. Gila banget jilbab-jilbab kayak gitu guys. Malam loh. Itu menurut mereka kebebasan itu seperti ini guys. Kelulusan. Tak kira sendirian tadi, banyak banget, gila. Wah, ini bagus sih konsepnya. Bagus konsepnya guys. Coba kita lihat ya. Ya ginilah. Ketika anak SMA party di malam hari. Pusing guys. Lihat siswa di Malaysia, kita nangis. Lihat di Indonesia, aduh tepuk jidat guys. Pernah nggak sih kalian itu membandingkan cara pelajar di Malaysia dan Indonesia merayakan kelulusan? Ya,
ya sebuah hal yang sangat-sangat berbeda sekali ya guys ya. Akhlak dibentuk dari muda. Kalau meraih kejayaan masa muda dengan cara yang nampak runtuh akhlak, tidak heran kalau semasa dewasa dan tuanya berakhlak macam Tarzan. Man, it's one of my sweet nostalgia. I missed my SPM day. Malaysia love. Terima kasih cikgu, didikanmu tidak akan kulupakan. Ini guys, perbedaan kenapa orang Malaysia itu kalau berjumpa orang ramah, mesra seperti itu. Sedangkan kalau di sini kalau kita ketemu anak-anak mudanya ya khususnya, kayak anak-anak muda di sini tuh cuek, kayak nggak tahu di sekitar kita tuh apa. Ketika bertanya, maaf kak, mau bertanya ini, oh maaf gak tahu gitu. Tanpa harus kita bertanya dulu tuh mereka udah kayak cuek aja, nggak mau dengan kita. Kan sebuah apa ya, kayak etika yang kurang baik lah seperti itu. Dan kebanyakan mereka itu kalau orang tua ngomong pasti mereka nyeletuk, pasti mereka tidak aware dengan orang tua, menghormati orang tua, itu juga seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak yang istilahnya menjadikan orang tuanya sebagai pembantu kalau di sini guys ya. Jadi kayak orang tuanya disuruh-suruh dan lain sebagainya, dianggap dia itu kayak tuan putri lah seperti itu. Dan kalau kita tengok memang jauh banget akhlak ya anak muda di Indonesia dan juga Malaysia ini. Dari segi kelulusannya saja sudah berbeda. Ini bukti bahwasannya guru di Malaysia itu benar-benar sukses dalam mendidik anak didiknya seperti itu, dalam segi akhlak, moral, adab ya. Sehingga mereka istilahnya tahu cara berterima kasih kepada Tuhannya dan juga kepada orang tuanya. Berbeda halnya dengan di Indonesia, mereka tahu bagaimana membuat Tuhannya murka dan juga orang tuanya menyesal. Jauh banget bedanya guys, gila. Nggak tahu ya, makanya saya nggak milih sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang agak-agak gimana gitu loh guys ya. Tapi memang itu SMA masih jauh banget ya. Ini tantangan ketika kita hidup di Indonesia dengan pergaulan yang seperti ini sekarang. Nggak tahu ke depannya gimana, wallahu a'lam. Tapi kita minta kepada Allah agar supaya anak-anak kita dilindungi dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, kami udah berusaha sedaya upaya, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ya seperti itu. Susah ya. Coba lah komen teman-teman gimana ya menurut teman-teman nih guys ya setelah menonton video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga teman-teman sehat selalu, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa berada di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.